Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan kembali membahas salah satu pertandingan dari Legends of Chess. Legends of Chess telah selesai digelar, yang dimana Magnus Carlsen keluar sebagai juara di turnamen ini setelah menundukkan perlawanan dari Ian Nepomniachtchi, pecatur hebat dari Rusia. Nah, Nepo ini kalah dengan skor 0,5 dan 2,5 atau berbanding 2,5 dari Magnus Carlsen. Nah, pertandingan yang akan ditayangkan di Tarigan Catur adalah pertandingan yang terdapat pada hari kedua dan game kedua. Walaupun nantinya ada 4 game, namun penting juga setelah memetik kemenangan di laga pertama, Magnus Carlsen penting juga untuk memetik kemenangan di laga kedua. Jika sudah memenangkannya, maka laga ketiga dan laga keempat menjadi lebih ringan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan, di mana di sini kita akan mencoba untuk melihat situasi kritis dari posisi Ian Nepomniachtchi. Oke, kondisi papannya coba kita balik, di mana Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam, sedangkan Ian Nepomniachtchi menggunakan catur buah putih. Pertandingan dibuka dengan pion E4, dibalas dengan pion C5. Ini membentuk pembukaan Sicilian defense. Lalu kuda F3, pion D6, pion D4, pion C makan D4, kuda makan pion D4, kuda menuju F6. Nah, langkah kuda menuju F6 ini membuat pembukaan Sicilian defense berubah menjadi variasi modern atau modern variation yang menjadi mainline dari permainan catur pada pembukaan Sicilian defense. Lalu kuda menuju C3, pion satu langkah menuju A6 untuk memonitor petak penting yang ada di B5 agar tidak ditempati oleh kuda nantinya. Satu pion bergerak menuju H3, pion E5 untuk mengancam kuda, kuda menuju B3, gajah E7, pion G4, pion H6, gajah E3, kuda B ke D7, pion A4, kuda menuju F8 untuk memonitor atau menggerakkan kuda nantinya menuju ke petak yang lebih ideal, yaitu petak G6. Gajah menuju C4, kuda menuju G6, menteri putih menuju E2, gajah D7, pion F3, benteng
C8, pion H4. Nah, di sini kita ngeliat ya bahwa permainan dari Ian Nepomniachtchi sangat agresif. Namun di sini nantinya kita akan melihat bagaimana cara dari Magnus Carlsen untuk menangkis satu demi satu serangan dari Ian Nepomniachtchi. Kuda menuju H7, pion satu langkah menuju H5 mengancam kuda hitam. Di sini Magnus Carlsen mempunyai langkah cemerlang dengan melakukan langkah skak. Gajah menuju H4 skak. Nah, di sini Ian memutuskan untuk memakan gajah tersebut dengan menggunakan benteng karena merisaukan dari keberadaan gajah tersebut. Di samping itu, pertahanan dari putih sudah benar-benar terbuka. Jadi, lebih memilih untuk benteng makan gajah hitam. Ya, langkah ini dapat dikatakan membuat posisi atau situasi bagi Ian Nepomniachtchi menjadi lebih sulit. Kuda makan benteng, rokade panjang oleh Nepomniachtchi. Nah, setelah Nepomniachtchi melakukan rokade panjang, kita melihat bahwa wajar saja Nepomniachtchi mengorbankan bentengnya, karena nanti baik benteng putih maupun menteri putih akan bekerja sama untuk berada di petak G dan untuk terus mendorong pion putih melaju ke depan. Namun kita melihat bagaimana cara dari Magnus Carlsen untuk menghentikan satu demi satu serangan dari Nepomniachtchi. Kuda makan pion yang ada di F3. Benteng makan pion D6. Menteri hitam menuju E7. Benteng menuju B6. Gajah makan pion di G4. Nah, ini posisinya menjadi lebih sulit, menjadi semakin sulit bagi Ian. Namun di sini Ian masih punya beberapa alternatif langkah dengan melakukan gajah menuju D5 untuk mengacam pion lemah yang ada di B7. Rokade pendek oleh hitam. Menteri putih menuju G2. Menteri hitam menuju H4. Nah, di sini saran dari tarigan catur dan juga disampaikan live saat acara ini dilangsungkan di YouTube Chess24 oleh para komentator seperti special guest Anatoly Karpov, seperti Grandmaster Jan Gustafsson dan Grandmaster Judith Polgar, juga menyatakan bahwa ada baiknya di sini putih melakukan langkah gajah untuk memakan pion tersebut. Namun coba kita melangkahkan sebelumnya. Di sini putih lebih memilih langkah benteng menuju G6. Kembali, coba tadi kita lihat gajah putih makan pion hitam yang ada di H6. Nah, di sini jika melakukan ini, apabila hitam atau Magnus Carlsen memilih untuk melakukan langkah pion G makan H6, maka gampang saja bagi putih dengan melakukan langkah benteng menuju G6 skak. Di sini pion tidak bisa memakan benteng tersebut. Kenapa? Karena sedang terpaku oleh ancaman
gajah putih yang memonitor petak diagonal penting dari raja hitam. Jadi, sebenarnya ini posisi yang sangat menguntungkan, dan apabila raja berpindah, maka putih dapat satu perwira gratis, dan cara untuk menemukan kemenangan menjadi lebih besar. Kita kembali ke posisi aslinya. Di sini Nepomniachtchi justru melakukan langkah benteng menuju G6. Ini adalah langkah yang sangat mudah untuk diantisipasi. Ini merupakan salah satu langkah yang dapat dikatakan kurang bagus, sehingga peluang Nepomniachtchi untuk melakukan counter attack tertutup sudah. Coba kita lihat langkah dari Magnus selanjutnya. Kuda H menuju G5. Di sini pertahanan Magnus sudah kembali kuat, jadi Nepomniachtchi sudah semakin sulit posisinya. Raja B1, gajah E6, benteng makan gajah, pion makan benteng, gajah makan pion B7 sekaligus mengancam benteng hitam. Menteri hitam skak menuju E1, ditutup saja oleh gajah. Benteng makan kuda, pion makan benteng, kuda makan pion gratis yang ada di E4 sekaligus mengancam pion lemah yang ada di C3 dua kali. Gajah makan kuda, menteri hitam makan gajah putih. Gajah makan pion di H6. Nah, langkah ini akhirnya dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi, namun ini sudah terlambat. Kenapa? Karena gampang saja ditutup oleh Magnus Carlsen dengan benteng F7. Gajah kembali ke posisinya di C1. Menteri hitam menuju F5. Menteri putih menuju E2. Benteng C7. Raja B2. Menteri hitam makan pion putih di H5. Menteri putih makan pion gratis di A6. Menteri putih menuju E8 sembari menjaga pion yang ada di E6. Menteri putih menuju B5, di sini mengajak pertukaran menteri, tentu saja ditolak dengan melakukan langkah menteri C6. Pion satu langkah menuju C4. Di sini akan berbahaya ya kalau Magnus Carlsen memilih menteri hitam makan menteri putih, karena nantinya akan ada dua pion bergandengan di petak A dan B. Raja hitam menuju F7. Pion satu langkah menuju C5. Kuda D4. Menteri putih menuju F1 skak. Raja kembali ke G8. Gajah menuju E3. Menteri hitam makan pion di A4. Gajah makan kuda. Pion makan gajah. Menteri putih menuju F4 untuk mengancam pion dua kali. Pion hitam yang ada di D4. Menteri hitam melindungi pion tersebut dengan melangkahkan menteri menuju D7. Menteri putih menuju E5. Benteng menuju B7 agar kuda dari putih tidak dapat berkreasi karena sedang terpaku untuk melindungi raja putih. Menteri putih menuju E4. Benteng mundur satu langkah ke B8. Menteri ke E5. Benteng B4. Menteri putih E4. Menteri hitam
D5. Menteri putih G4. Nah, ini sudah masuk middle game ya. Maaf, sudah masuk end game ya. Walaupun buah-buahnya masih banyak, namun di sini end game. Nah, end game ini kita melihat bagaimana kesabaran dari Magnus untuk menghentikan perlawanan dan kerja keras dari Ian yang mau tak mau sebenarnya harus memenangkan laga ini, namun akhirnya harus menyerah. Namun di sini Ian menunjukkan betapa kokohnya perlawanan dirinya untuk bisa menjadi juara Legends of Chess walaupun sulit. Lanjut. Benteng menuju C4. Menteri putih F4. Benteng menuju B4. Menteri putih G4. Menteri hitam F5. Menteri putih H4. Benteng C4. Menteri putih D8 skak. Raja berpindah ke H7. Menteri putih bergerak ke H4 skak. Raja G6. Kuda makan pion. Menteri hitam menuju E5. Menteri putih skak G4. Raja pindah ke H7. Menteri putih berpindah ke H4 skak. Raja menuju G8. Menteri putih menuju D8 skak. Raja pindah menuju F7. Di sini Nepo terus melakukan skak. Menteri putih menuju D7. Raja berpindah menuju F6. Pion satu langkah menuju C3. Di sini sudah aman posisi dari Nepo. Benteng makan pion gratis. Menteri putih skak. Raja berpindah menuju G6. Menteri putih E8 skak. Raja berpindah menuju H7. Menteri putih menuju D8. Benteng menuju D5. Menteri putih skak menuju H4. Raja menuju G8. Menteri putih menuju G4. Benteng D6. Menteri putih menuju H4. Menteri hitam menuju F6. Menteri putih menuju E4. Benteng skak menuju B6. Raja berpindah menuju C2. Raja hitam ke F7. Menteri putih ke A8. Menteri hitam ke G6 skak. Raja berpindah ke D2. Benteng skak. Raja berpindah ke E3. Menteri hitam skak. Raja berpindah ke D3. Menteri hitam berpindah F1 skak. Raja berpindah ke E3. Menteri hitam bergerak ke F2 skak. Raja pindah ke D3. Nah, di sini momen-momen menuju kekalahan Ian Nepomniachtchi dari Magnus Carlsen. Menteri hitam menuju G2. Kuda menuju F3. Menteri hitam menuju E2 skak. Raja berpindah ke D4. Menteri hitam menuju D1 skak. Raja menuju E2. Benteng menuju E2 skak. Raja berpindah ke F4. Menteri hitam menuju D6 skak. Raja berpindah ke G4. Benteng skak menuju G2. Raja menuju H5. Nah, langkah ini membuat Ian Nepomniachtchi menyerah. Langkah apakah itu?
langkah itu adalah pion menuju G6 skak. Setelah langkah ke-76 ini, putih atau Ian Nepomniachtchi memilih untuk resign dari game ini karena memang posisinya sudah sulit. Apabila raja berpindah ke H4, maka gampang saja. Menteri skak, raja sudah terkena skakmat. Jikalau raja berpindah ke H6, maka bisa saja dilanjutkan dengan banyak hal ya. Bisa dilakukan dengan skak, kuda makan, menteri hitam makan, raja berpindah, lalu skak, raja cuma bisa berpindah ke H6, lalu skakmat. Nah, ini adalah partai kemenangan penting dari Magnus Carlsen untuk meraih gelar juara di turnamen Legends of Chess yang disiarkan oleh Chess24. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.